Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi fahtada, amma ba'd. Para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, para pengurus masjid, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, karena panitia juga tidak memesan judul tertentu ya, akhirnya saya lupa gitu. Kalau nggak dipesenin saya suka lupa. Baru tadi maghrib saya ingat lagi ada jadwal di sini. Hari ini insyaallah kita akan membaca salah satu hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang ulama besar yang namanya masih sering disebutkan meskipun sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Seorang ulama yang sangat tawadhu, sampai-sampai karena kecerdasan beliau dan dampak dari karya-karyanya yang luar biasa, para ulama menjuluki beliau Muhyiddin. Ini bukan Muhyiddin yang di tukang kubur nih. Beliau dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Ini gelar tidak pernah ada di universitas manapun. Beliau dijuluki sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama dengan karya-karyanya yang luar biasa, yang mempengaruhi begitu banyak orang. Tapi ketawaduan beliau kemudian membuat beliau berkata, la aj'alu hallan man laqabani Muhyiddin. Aku tidak akan menghalalkan orang yang menjulukiku dengan Muhyiddin. Beliau tidak ingin disanjung-sanjung, beliau tidak ingin dibesar-besarkan namanya. Apa itu gelar Muhyiddin? Saya itu manusia biasa yang menulis mengajar sebagaimana orang lain menulis dan mengajar. Ini para ulama. Bahkan ada ulama yang saking tawadhunya berpesan pada murid-muridnya, ini kitab saya jangan sampai dicetak sebelum saya meninggal dunia. Saya takut nanti orang-orang mengenal nama saya ketika saya masih hidup, lalu mereka menyanjung-nyanjung, lalu kemudian saya terlalaikan dengan pujian itu. Pesan sama muridnya, ini kitab saya jangan dicetak dulu. Takut nanti dicetak menyebar banyak orang, ketika saya masih hidup, lalu orang-orang datang memuji-muji karangannya, memuji-muji kitabnya, sampai kemudian dia menjadi terlalaikan dengan pujian yang diberikan oleh orang lain. Ini sekilas dari penulis kitab Riyadhus Shalihin yang sebenarnya pernah kita baca juga ya, salah satu hadisnya di pertemuan Ibadur Rahman yang lalu. Akhir-akhir ini saya sedang sangat senang membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka pada malam hari ini juga ya sama. Yang akan kita bicarakan adalah tentang sebuah kisah yang terjadi di masa lampau, di zaman sebelum Nabi SAW. Dalam kisah yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Babus Sidqi, dalam bab kejujuran. Hadis nomor 5 dari bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang pergi berperang. Kisah ini populer, saya yakin sudah pernah mendapatkannya atau mungkin saya pernah menceritakannya juga. Kisah ini sangat populer. Ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang memimpin peperangan. Nabi yang dimaksud kalau kita membaca dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian membaca riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kita akan menjumpai nama nabi ini adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Siapakah beliau ini? Beliau adalah keturunan generasi ketiga dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusha bin Nun bin Al-Fakhtim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini nasab beliau. Kapan beliau hidup? Beliau hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita pernah membaca surah Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa mencari Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, kita akan menjumpai ada dua tokoh yang terlibat dalam pencarian itu, Nabi Musa dan muridnya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai di tempat pertemuan dua laut. Yang dimaksud muridnya itu adalah Yusha bin Nun. Kita bisa mendapati informasi ini dalam tafsir Al-Jazairi, dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Al-Qurtubi, dan di dalam kitab-kitab tafsir lain. Jadi muridnya Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun, yang kemudian setelah wafatnya Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan melanjutkan perjuangan Nabi Musa. Diawali kisah yang pernah kita ceritakan juga pada pertemuan yang lalu tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan, Baitul Muqaddas. Setelah mereka keluar dari Mesir, membawa Fir'aun, membawa Bani Israel, kemudian Allah perintahkan mereka untuk menaklukkan kota suci, tapi mereka menolak. Nah ini kan ceritanya, mereka menolak. Maka mereka dihukum 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai semuanya wafat dan yang tersisa adalah anak-anaknya. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, semua orang yang menolak dulu itu wafat. Tinggal yang tersisa adalah anak-anak mereka yang dipimpin oleh muridnya Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun. Ini pelajaran yang sangat penting dalam penggalan kisah ini adalah betapa pentingnya kaderisasi. Masalah bapak-bapak itu gak akan hidup selamanya di sini. Saya juga tidak akan hidup selama-lamanya. Besok atau lusa mungkin kita akan meninggal dunia. Nanti siapa yang jadi DKM di sini? Yang jadi ketua Ibadur Rahman? Kalau kemudian kita tidak menyiapkan generasi berikutnya, sebagaimana Nabi Musa, beliau nabi tapi beliau tetap mati. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Siapa yang melanjutkan estafet perjuangan memimpin Bani Israel untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan? Ya, muridnya Nabi Musa, yang dididik, yang dikader, ditarbiyah oleh Nabi Musa. Ini pelajaran pertama yang demikian penting. Dari sekarang sudah harus memikirkan regenerasi. Bagaimana kita membuat sistem kaderisasi dalam lembaga kita masing-masing, di masjid, ya, lembaga di masyarakat, bahkan di rumah, bahkan di rumah kita masing-masing. Itu harus dipikirkan kaderisasinya. Ya memang kita punya anak, ya. Tapi kan tidak akan semua anak kemudian menjadi seperti apa yang kita harapkan kalau tidak kita persiapkan. Ini betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga.
pentingnya pendidikan dalam masyarakat, karena bagaimanapun tidak akan ada orang yang hidup abadi, bahkan para nabi sekalipun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Tidak pernah ada orang yang abadi, kata Allah, bahkan para nabi pun wafat. Maka engkau pun akan wafat, wahai Muhammad, dan mereka pun akan wafat. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman seperti itu. Maka persiapkan siapa yang akan menggantikan peran kita dalam keluarga, siapa yang akan menggantikan peran kita dalam masyarakat, peran kita di masjid, peran kita di tempat manapun kita berada. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Musa. Nah, dan beliau berhasil mendidik Yusha bin Nun sampai menjadi kader terbaik beliau, yang bahkan kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi. Meskipun ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenabian itu bukan karir, bukan karena dididik oleh Nabi Musa lalu dia jadi nabi, bukan. Nabi itu adalah istifa langsung dari Allah, itu pilihan langsung. Sesoleh apapun kalau Allah tidak pilih nggak akan jadi nabi. Ya, memang ya ada sebagian kaum filosof Muslim yang mengatakan kenabian itu ada jenjang karirnya. Setiap orang bisa jadi nabi. Sebelum ditutup oleh Nabi SAW, itu semua orang bisa jadi nabi, asalkan dia terus beramal soleh, asalkan dia terus belajar mempelajari agama, kitab-kitab suci mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada jenjang karirnya, bisa dia jadi nabi. Ini pendapat segelintir cendekiawan Muslim, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tegas mengatakan kenabian itu adalah istifa. Istifa itu pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Luqman Al-Hakim, sesoleh apapun dia, tidak diangkat jadi nabi. Namanya dicantumkan dalam Al-Quran, bahkan jadi surah dalam Al-Quran, disebut sebagai Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Tapi tidak jadi nabi, karena nabi itu adalah ditentukan, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekolahnya, tidak ada jenjang karirnya, tidak ada amalan yang membuat seseorang bisa menjadi nabi. Baik. Kemudian faqala liqaumihi, lalu Nabi Yusha bin Nun ini berkata kepada kaumnya setelah dikumpulkan di tanah yang lapang, bersiap untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menaklukkan kota yang dijanjikan. Lalu beliau berkata, la yatsba'anni rajulun malaka bun'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha. Tidak boleh ikut dalam peperangan ini orang yang baru nikah dan belum mengalami malam pertama. Yang beginian jangan ikut perang. Senang kali ya. Nanti di tengah jalan dia ingat istrinya terus. Jangankan pengantin baru, pengantin lama aja ingat mulu sama bininya. Nah ini pengantin baru belum ngapa-ngapain udah ikut berperang. Kata Nabi Yusha bin Nun, orang ini nggak boleh ikut, nah, di rumah aja. Wala rajulun bana buyutan walam yarfa' suqufaha. Kedua, tidak boleh ikut perang orang yang sedang bikin rumah dan belum belum diangkat atapnya, belum dikasih genteng rumahnya. Lagi jalan gerimis dikit kan repot, Pak. Itu rumah belum dikasih genteng, gimana nasib rumahnya kan begitu. Wala ahadun istara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ikut orang-orang yang baru saja membeli kambing yang bunting atau unta yang bunting dan dia sedang menunggu kelahiran bayi kambingnya dan bayi ontanya. Maklum pada zaman itu ya harta yang paling berharga adalah ternak, dan yang paling menyenangkan adalah ketika ternak sedang bunting. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang menjelaskan tentang pakai wuhnya kiamat, wa idal isyaru uttilat, ketika unta-unta bunting ditinggalkan,
Lah kalau kita kan nggak terlalu ngeh ya, unta bunting ditinggalkan emang kenapa? Tapi bagi bangsa Arab beda. Unta itu adalah binatang yang paling mereka sayang, apalagi unta yang sedang bunting. Mereka nggak akan mau pergi kemana-mana, nungguin unta bunting. Ketika kiamat terjadi, wa idzal isyaru utilat, ketika unta yang sedang bunting itu ditinggalkan, dia nggak peduli lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya unta, kambing yang sedang bunting dalam pandangan mereka. Makanya kata Yusha bin Nun, orang yang kayak gini juga nggak usah ikut. Sebabnya ketebak seperti Pak. Karena orang-orang kayak gini tuh nggak akan bisa fokus. Jadi di instansi-instansi penting itu kan tidak boleh ada yang rangkap jabatan. Kalau sudah jadi ketua di sini kan nggak boleh jadi ketua yang lain. Ya. Terutama dalam militer kan begitu, ketat. Ya. Sampai dulu dipersoalkan, kenapa dia bisa jadi Kapolri padahal dia masih menjabat, kan begitu ya? Pernah kejadian. Karena kalau begitu caranya dia tidak akan bisa fokus. Seperti yang dikatakan oleh Yusha bin Nun, orang nggak bisa fokus mah nggak usah ikut di rumah aja. Pertama, dia tidak akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan yang kedua dia akan merusak konsentrasi orang lain. Bayangkan kalau kita bekerja dalam satu majelis, dalam satu tim yang upahnya sama, gajinya sama, segala-galanya sama, fasilitasnya sama, kita sibuk bekerja, dia ngurusin urusan pribadinya, apa yang akan kita katakan? Enak banget dia. Akhirnya begitu, terganggu. Pekerjaan kita terganggu, loyalitas kita, keikhlasan kita akan terganggu ketika kita sibuk kerja, yang lain gak kerja, begitu. Jadi dia sendiri tidak akan mengerjakan tugasnya dengan baik, dia akan membuat orang lain tidak mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Makanya yang kayak gini tuh gak usah ikut. Nah, dan ini ada pula di dalam syariat kita. Dalam ibadah-ibadah yang menuntut fokus, maka ketika ada hal-hal yang membuat orang tidak bisa fokus, ditunda. Contohnya sholat. Apa kata Rasulullah SAW? La sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat di depan makanan yang sudah tersaji dan dia dalam keadaan lapar. Kenapa Pak? Kan gak akan fokus kan begitu ya? Iya. Kalau kita maksain sholat sementara perut kita lapar banget, Pak, imamnya panjang dikit kan bapak ngomel-ngomel gitu kan. Orang kok nggak ngerti, orang lagi lapar suratnya panjang-panjang, ya imamnya mana tahu bapak lagi lapar. Wala huwa yudafi'uhul ahbasan, dan tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan dua keinginan, pengen BAB dan pengen BAK gitu. Tinggalkan sholat jamaah, BAB dulu, BAK dulu. Jangan sampai kita mengejar keutamaan sholat berjamaah, tapi ketika berjamaah kita tidak bisa fokus gara-gara nahan kebelet. Kata Nabi, tinggalkan sholat jamaah, tuntaskan dulu hajatmu baru kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri. Kemudian Nabi ini membawa orang-orang, membawa pasukannya berperang menaklukkan kota yang dijanjikan itu sampai datang waktu asar. Au qoriban min dzalika, atau menjelang waktu asar. Faqala, kemudian Yusha bin Nun berkata, lisamsi, kepada matahari. Dia tidak berkata pada pasukannya, dia berkata kepada matahari. Apa yang beliau katakan? Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Aku tahu engkau diperintahkan Allah untuk bergerak, dan engkau tahu aku diperintahkan Allah untuk berjihad. Ya. Kemudian beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihbisha, ya Allah tahan dia. Fahu bisa. Kemudian Allah menahan matahari
sehingga tetap di tempatnya hatta futiha lahu, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan bagi Yusha bin Nun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau meminta agar matahari ditahan? Sebab sudah masuk waktu asar, peperangan masih cukup lama. Kalau diteruskan, kapan beliau akan sholat asar? Ini salah satu analisa salah seorang ulama. Karena sudah masuk waktu asar, kalau dilanjutkan terus berperang, kapan beliau akan sholat? Saking pentingnya sholat sampai beliau meminta kepada Allah untuk menahan matahari. Saking pentingnya sholat, meskipun sedang berjihad. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang yang tidak berjihad tapi kemudian melalaikan waktu sholat. Sering dijumpai orang yang tergopoh-gopoh sholat asar jam 5:30, gara-gara pulang dari kantornya jam 4, di jalan macet karena sudah nggak ada PPKM. Ada yang ngeluh, Pak, nggak ada PPKM. Dulu ada PPKM, banyak yang ngeluh. Sekarang PPKM dicabut, pada ngeluh juga. Kenapa? Macet sekarang. Dia pulang dari kantor jam 4, bukannya sholat dulu. Di kantor itu banyak masjid, banyak musola. Dia maksain pulang ke rumahnya, datang 5:30, lalu sholat asar 5:30. Sholat apa 5:30 itu? Memang masih waktu sholat asar, tapi 5:30 itu adalah waktu darurat bagi orang yang tidak bisa menghindar. Betapa murahnya waktu sholat asar bagi dia. Sementara bagi Nabi Yusha itu sedang berperang, Pak, bukan lagi ngapa-ngapain, lagi jihad. Itu kan puncaknya amal gitu. Sedang jihad pun masih memikirkan gimana caranya agar tidak tertinggal sholat asar. Makanya dia minta kepada Allah, ya Allah, tahan mataharinya. Saya takutnya ini peperangan belum selesai, sholat asarnya sudah kelar gitu. Nah, orang zaman sekarang begitu, udah tahu macet gitu. Bahkan kadang-kadang lewat maghrib baru kemudian nyampe di rumah baru nanya, Ustaz, kalau sholat asar boleh nggak dijamah dengan maghrib? La haula wala quwata illa billah. Bapak tadi kemana? Saya tadi pulang jam 4. Tiba-tiba ada kecelakaan di jalan, jadi susah kemana-mana. Nah, bukannya bapak sholat dulu di kantor tadi. Di kantor mau sholat banyak, ya, masjid ada, semua tersedia sekarang. Umat Islam itu dimanja, banyak tempat ibadah, tapi mereka memang tidak memperhatikan urusan-urusan seperti ini. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir, kenapa Nabi Yusha bin Nun ini meminta agar matahari ditahan? Karena sudah masuk asar. Kalau sampai terbenam matahari, itu artinya sudah masuk waktu maghrib, dan berarti harinya sudah berganti, kan begitu. Pak, tadi orang Yahudi itu memang sholatnya cuma 3 kali. Dalam Safar Daniel disebutkan sholatnya orang Yahudi itu 3 kali. Ada pagi, sholat siang, dan sholat malam. Nah, persis seperti bapak-bapak makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sholatnya 3 kali. Nah, salah satu sholatnya adalah sholat siang. Sholat siang itu antara zuhur dengan asar tadi. Makanya ketika waktu asar sudah masuk, udah deg-degan, keburu habis waktunya. Analisa yang kedua, karena peperangan ini sebagaimana riwayat Imam Hakim terjadi pada hari Jumat dan sudah masuk waktu asar. Kalau matahari keburu terbenam artinya sudah hari Sabtu. Sementara hari Sabtu mereka dilarang untuk berperang. Oh, jangankan perang, mancing aja nggak boleh. Mancing aja nggak boleh. Ini kan syariat mereka. Maka
Ini tauhid rububiyah yang sangat sempurna dari Yusha bin Nun, diajarkan oleh Nabi SAW, disampaikan kepada kita ketika dia berkata, innaki ma'muratun, engkau itu beredar karena diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid, bahwa semua orang yang ada di dunia ini dan semua benda yang ada di alam semesta ini bergerak karena dipergerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mekanisme alam semata-mata. Ini tauhid. Jangan sampai kita berpikiran matahari itu terbit dari timur, tenggelam dari barat, besok terbit lagi, lalu tenggelam lagi. Ya memang begitu rutenya. Bukan begitu cara seorang muslim berpikir. Dia itu terbit karena diterbitkan Allah, bergerak karena dipergerakan Allah, terbenam karena diterbenamkan Allah, terbit lagi karena diperintahkan Allah. Bukan semata-mata mekanisme alam. Jangan seperti orang-orang dahriyun yang mengatakan alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba, secara spontan, dan apa yang terjadi begitu saja. Enggak. Ya. Dalam surah Yasin itu, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa matahari terbit dan kemudian terbenam? Itu diperintahkan Allah Al-Azizil Alim. Dzalika itu semua takdir, nah, ditentukan, digerakkan oleh Allah Al-Azizil Alim. Itu matahari. Bulan juga sama, wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami berjalankan. Enggak jalan sendiri. Enggak jalan sendiri. Nah, ini yang dipahami oleh Yusha bin Nun. Matahari kan bergerak karena digerakkan Allah. Karena Allah yang menggerakkan, Allah bisa dong menghentikannya. Oh gitu, baik? Iya begitu. Karena matahari ini bergerak karena digerakkan Allah, maka yang memerintahkan dia bergerak sanggup untuk menyuruh dia berhenti. Ini tauhid yang sangat sempurna. Dan bukan cuma matahari, semua yang terjadi di alam semesta ini, itu karena diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tahun baru. Nggak ada istimewanya tahun baru itu, Pak. Ya begitu-begitu aja. Cuma tahun baru itu hendaknya mengingatkan kita bahwa pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari itu semuanya dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jalan sendiri. Matahari nggak jalan sendiri, bulan nggak jalan sendiri, hujan itu nggak turun sendiri. Memang analisa ilmiahnya hujan itu air laut menguap ke atas gitu ya, kemudian naik, terjadi kondensasi, pengembunan, lalu turun jadi hujan. Itu alasan ilmiahnya benar begitu, benar. Tapi siapa yang membuat dia naik, siapa yang membuat dia mengembun, dan siapa yang memerintahkan dia turun sebagai hujan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang tauhidnya sempurna, ketika terjadi apapun di alam semesta ini, sebelum dia memikirkan bagaimana cara menanggulanginya, dia akan menghadap dulu pada zat yang mempergilirkannya. Contoh banjir, kan Jakarta begitu-begitu aja. Contoh banjir, sebelum kemudian dilakukan sodetan sungai, pelebaran, kemudian penataan ruang, sumur resapan dan lain sebagainya, itu betul, ikhtiar itu diperintahkan. Tapi jangan lupa siapa yang menurunkan hujannya dan siapa yang memerintahkan air bergerak ke arah situ, kalau bukan Allah. Secara ilmiah, air itu turun dari atas ke bawah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan begitu, ilmiahnya begitu. Memang betul. Tapi Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan air untuk melewati sebuah tempat dan untuk melompati sebuah tempat. Itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu buktinya banyak, Pak. Betapa banyak dalam situasi banjir ada orang yang selamat di tengah orang lain yang semuanya mati. Ada bangunan yang tetap berdiri kokoh pada semua bangunan rata. Kan kalau ilmiahnya ya begitu saja, semuanya sama.
Tapi jangan lupa bahwa turunnya itu diperintahkan Allah, mengalirnya kemana itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi terbaik sebelum melakukan itu semua adalah mendekat kepada Allah yang mengatur semuanya. Yang mengatur semuanya. Ini kalau mau bukti lagi bahwa Allah yang mengatur hujan dan yang lain sebagainya, dulu pernah terjadi. Ada kebun luas milik banyak orang, tapi yang hujan hanya di kebun satu orang. Yang hujan cuma di kebun satu orang. Awan itu cuma datang di kebun satu orang, hujan di situ, sampingnya tuh nggak ada hujan. Sebagai bukti bahwa hujan bukan semata-mata mekanisme alam, tapi diperintahkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita memahami ini, maka sekali lagi solusi terbaik dalam semua pemecahan masalah adalah dikembalikan dulu kepada yang mengaturnya. Bukan berarti yang tadi nggak penting, penting banget. Lingkungannya dibersihkan gitu ya, sungainya dilebarkan, ditata ruangnya diperbaiki, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah memohon kepada Allah agar hujan itu tidak mendatangkan bencana tapi mendatangkan rahmat. Ini kan tauhid rububiyah, tauhid bahwa hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus semua alam semesta ini. Nah ini ya, dari kisah Yusha bin Nun ini pelajaran yang sangat berharga bahwa semua ini terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah tanah yang dijanjikan itu ditaklukkan, fajama'a al-ghanaim faja'at an-nar litakulah. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang dikumpulkan, lalu api datang dari langit untuk membakarnya. Nah, ini salah satu syariat pada zaman dahulu. Diterima atau tidaknya sebuah amal itu terkadang ditunjukkan secara fisik dalam bentuk api yang datang dari langit untuk memakannya. Dulu ketika Kabil dan Habil berkurban, itu ada api turun dari langit kemudian memakan salah satu kurban dan membiarkan yang lain. Artinya Allah menerima yang ini dan tidak menerima yang itu. Pada zaman Yusha bin Nun, ghanimahnya dikumpulkan, lalu turun api dari langit. Seharusnya api itu memakan semua ghanimah yang ada, tapi tiba-tiba api itu tidak mau memakannya. Artinya Allah tidak menerima perjuangan beliau. Ada yang salah. Faqala, kemudian Yusha bin Nun berkata, inna fikum gululan, pasti ada di antara kalian yang berbuat curang. Gulul itu mencurangi harta ghanimah. Sebelum dibagiin dia udah ngambil duluan. Nah, ini gulul namanya. Termasuk dosa yang besar. Dikutip oleh Imam Az-Zahabi, termasuk salah satu dosa besar adalah gulul. Pada asalnya gulul ini terjadi pada ghanimah yang belum dibagikan, tapi dia sudah ambil duluan. Kemudian para ulama menyamakan dengan kasus ghanimah setiap kejahatan terhadap harta publik, itu namanya gulul. Ya, ngumpulin pajak lalu digelapkan, itu gulul. Ngumpulin bantuan lalu digelapkan, itu gulul. Ngumpulin sumbangan kemanusiaan lalu digelapkan, itu gulul. Ngumpulin harta zakat, infak, sedekah lalu digelapkan, itu gulul. Ya. Ini hati-hati, ini dosa besar. Kalau gitu kita nggak usah ngumpulin dana milik umat. Ya bukan begitu maksudnya ya. Karena kalau kita berhasil dengan amanah ini, amanah misalnya pembangunan masjid nih, lalu kita mengumpulkan dana itu kan milik umat, milik publik, ya.
Kecurangan dalam dana milik publik itu namanya ghulul, itu dosa besar. Tapi kalau kita bisa amanah dalam mengelola uang ini, amanah ini, maka ketika bapak-bapak menyeberang siratal mustaqim yang licin, yang tajam dan gelap itu, yang sedikit sekali orang yang bisa melintasinya, yang membuat para nabi cuma bisa berkata Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Dia nggak peduli yang lain pun, saya selamatkan saya. Saking mengerikannya sirat, tiba-tiba Allah mengutus dua hal. Yang pertama, al-amanatu warrahmu. Allah mengutus amanah, warrahimu, dan silaturahim. Bagi siapapun yang bisa memegang amanah dan siapapun yang bisa menjalankan silaturahim, Allah mengutus dua hal ini berada di kiri dan kanan sirat, seperti sayap yang kemudian membawa dia terbang ke surga secepat kilat. Memang tantangannya berat, tapi hadiahnya dahsyat. Ya. Ancamannya berat, tapi pahalanya luar biasa dahsyat. Orang yang bisa menjaga amanah, seolah-olah dia pelakunya satu sayap biar bisa terbang ke surga, menyeberangi sirat. Tinggal satu lagi, sambungkan silaturahim, punya dua sayap yang akan mengantarkan bapak-bapak ke surga. Kan enak jadi pengurus. Besok-besok tunjuk jadi pengurus tuh jangan, waduh jangan saya mah, jangan saya gitu ya. Insya Allah itu pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ya. Kan mau ya, tiba-tiba yang lain berjatuhan, yang lain ngesot, yang lain cuma bisa jalan kaki, tiba-tiba kita punya sayap lalu kita terbang secepat kilat di atas sirat itu. Nah, itu al-amanatu warrahim. Al-amanah bisa menjaga amanah yang dibebankan kepada kita, kemudian bisa menjaga silaturahim. Ini ghulul. Jadi kecurangan dalam semua harta milik publik itu ghulul namanya. Dan ini kejadian dalam kisah Yusha bin Nun sampai Allah tidak mau menerima jihadnya karena ada yang berbuat curang di antara mereka. Lalu kemudian dibaiat oleh Nabi Yusha, tiba-tiba menempel di tangannya. Pasti di antara kalian ada yang curang. Kemudian diketahuilah ada 3 orang yang berbuat curang, ngumpetin emas sebesar kepala kebo. Masya Allah, emas sebesar kepala kebo diumpetin sama dia. Setelah emas itu dikembalikan, baru api itu datang dan kemudian memakannya. Wah, kalau gitu gulul yang masuk dosa besar kalau gululnya terhadap emas sebesar kepala kerbau gitu. Ternyata tidak. Ghulul itu berlaku bahkan untuk barang yang paling remeh. Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan, lalu kemudian beliau berkata, kasihan si fulan, celakalah si fulan. Kemudian kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, dulu aku pernah mengutus dia ke Bani Sulaim untuk mengumpulkan harta zakat. Pulang-pulang dia makan 1 butir tanpa izin. Cuma 1 butir yang dia makan, bukan 1 miliar. Cuma 1 butir yang dia makan. Dan 1 butir itulah yang kemudian membuat dia merasakan pedihnya azab kubur. Seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW, 1 butir kurma dari harta zakat yang dia kumpulkan, yang semestinya menjadi hak kaum muslimin, tapi kemudian dia miliki sendiri. Cuma 1 butir kurma. Sebab itu para ulama mengatakan ghulul itu berlaku untuk yang besar, bahkan berlaku untuk yang paling kecil sekali. Ada kisah lagi, zaman Nabi SAW ketika selesai peperangan, para sahabat sibuk memuji seseorang yang berjihad luar biasa, penuh dengan keberanian.
mengalahkan begitu banyak musuh. Ketika musuh datang menyerang, dia sendirian, dia hadapi itu musuh sampai dia mati syahid di jalan Allah. Kemudian kata para sahabat, bah surga tadi ya, benar-benar dah aneh lihat, masya Allah, dia berperang luar biasa, surga pasti. Kemudian Nabi SAW lewat, apa yang kalian perbincangkan? Si fulan ya Rasulullah itu pasti masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, dia di neraka. Apa sahabat kaget? Orang mati syahid kok bisa ada dalam neraka? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya dia mengambil satu lembar kain dari kain ghanimah yang belum dibagikan. Satu lembar kain tidak bisa dibayar dengan jihad fisabilillah. Sebab itu berhati-hatilah dengan harta publik, harta milik umat, ya, harta milik umum. Jangan sampai kemudian secara sengaja ada sesuatu yang kemudian kita klaim menjadi milik kita pribadi. Ini termasuk pasalnya bukan pencurian, tapi ghulul, penggelapan. Nah, statusnya beda dengan mencuri. Nah, ini kisah tentang ghanimah yang ada pada saat itu, karena pada zaman dahulu ghanimah itu tidak dihalalkan. Baru pada zaman Nabi SAW ghanimah kemudian dihalalkan. Setelah usai peperangan dikumpulkan di Nabi SAW, kemudian beliau bagikan kepada para sahabat sebagai harta yang halal. Kalau dulu kan tidak. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 40 sekian menit saya tidak tahu persisnya. Ini yang bisa saya sampaikan, jadi tentang kisah Yusuf bin Nun ini, yang pada intinya tentang kejujuran, ya. Kemudian tentang bagaimana kita memahami fenomena alam, bagaimana kita menumbuhkan tauhid rububiyah yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian betapa pentingnya menjaga fokus dalam setiap amalan-amalan yang dituntut, di mana kita harus fokus. Kemudian pentingnya melakukan kaderisasi dan regenerasi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Kita sudah mendapatkan kajian tentang Yusuf bin Nun, yang memang dia bukan dari 25 nabi, tapi dia bisa menjadi pelajaran atau tarbiyah buat kehidupan kita semua tentang perjuangan beliau. Baik, Bapak yang doakan Allah, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau diperdalam, kami persilakan. Ada yang mau menanyakan atau ingin diperdalam tentang materi tadi tentang sejarah Yusuf bin Nun, salah satu nabi yang memang dia termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui, tapi perjuangannya menjadi teladan, menjadi pelajaran buat kita semua. Jemaah ada yang mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi pengertian publik, ada publik. Misalnya, di musola itu banyak barang-barang, diantaranya contoh yang untuk potong kambing atau kurban dan sebagainya. Ada kampak, ada pisau, ada borong. Itu kalau misalnya salah satu untuk dipakai bagian rusak, kita manfaatkan, nanti dan lagi boleh Rusak. ya, rusak dalam artian karena yang namanya udah lama kan, kita pakai, nanti akan ganti, kita ganti baru, boleh kan? Mas Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk harta-harta seperti yang tadi disebutkan itu jatuhnya biasanya hukum wakaf, ya. Apa-apa yang sudah diserahkan untuk masjid, untuk mushola, biasanya jatuhnya adalah status hukum wakaf.
Dan untuk status hukum wakaf itu apabila telah rusak dan tidak bisa diperbaiki, maka boleh kemudian ditukar dengan sesuatu yang bisa dipergunakan, ya, diperbaharui gitu. Yang rusaknya kita ambil kemudian diganti dengan yang baru. Memang harus begitu, karena kalau tidak barangnya juga akan menganggur, orang nggak bisa dipakai karena sudah rusak. Ya. Jadi yang sudah rusak itu memang harus diperbaharui, ya, sehingga tetap bisa mengalirkan pahala bagi orang yang dulu pernah memberikannya kepada musola, kepada masjid, sekaligus menjadi lahan wakaf baru bagi orang yang menggantinya. Nah, jadi kan menyambung dua pahala. Kalau dibiarkan, ya kita juga tidak akan pakai karena sudah rusak, ya. Tidak bisa dipakai juga, maka untuk harta-harta semacam ini jika tidak bisa diperbaiki, maka memang seharusnya diganti, diperbaharui sehingga tetap bisa bermanfaat. Baik, gitu. Ya. Bapak kalian dinikmati snacknya, minum sambil menikmati sambil juga mendengarkan. Barangkali ada pendalaman atau pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan dinikmati snacknya ala kadarnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Pak Ustaz tadi menyampaikan bahwa surga itu dikasih siratal mustaqim. Kalau dalam surat Al-Fatihah dikatakan bahwa ibunya siratal mustaqim itu dia jalan lurus. Nah, di Quran langsung menjawabnya. Walau adanya siratal mustaqim. Wa man yutimillahu wa rasulahu wa ulaika ma'alaikun ma'alaihim nanti asidik wa suhada wa suhadiyin. Kan harus mengikuti sifat-sifat itu ya. Ini jembatan yang licin itu seperti orang dewasa ini, orang-orang kampung kita masih begitu Pak Ustaz. Tolong dijelaskan melalui Al-Quran atau melalui ini Siratal mustaqim. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca dan wajib dibaca di dalam salat-salat kita, salah satu permohonan terpenting di dalam Al-Fatihah itu adalah memohon agar kita diberikan petunjuk pada Siratal Mustaqim. Apakah Siratal Mustaqim itu? Siratal Mustaqim itu memang banyak pengertiannya, tergantung di mana konteks kita meletakkannya. Kalau konteksnya sedang membicarakan tentang sebuah sifat, maka Siratal Mustaqim itu terjemahan yang paling sempurna adalah yang dijelaskan di ayat berikutnya. Apakah Siratal Mustaqim itu? Yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapakah orang yang diberi nikmat atas mereka? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para syuhada, para sholihin, para aulia dan lain sebagainya. Itulah orang yang diberi nikmat. Jadi terjemahan Siratal Mustaqim yang ada dalam surah Al-Fatihah sebagai sebuah sifat adalah sebuah jalan yang lurus yang ditetapi oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, yaitu agama Islam. Itu terjemahan Siratal Mustaqim sebagai sebuah sifat. Ketika kita membicarakan Siratal Mustaqim sebagai sebuah benda, ya, maka Siratal Mustaqim sering dirujuk pada sebuah benda, jembatan bentuknya yang dibentangkan ala dhahri jahannam. Jisrun, al-jisr, sebuah jembatan yang dibentangkan ala dhahri, di atas punggungnya jahannam. Itu ketika kita membicarakan Siratal Mustaqim dalam konteks benda
yang biasa dipahami oleh masyarakat adalah sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan sebuah sifat Shiratal Mustaqim itu sebagaimana yang ada dalam surah Al-Fatihah, yaitu jalannya orang yang diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat itu dijelaskan lagi dalam ayat lain, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Jalan apa yang mereka tempuh adalah jalan Islam. Maka Shiratal Mustaqim sebagai sebuah sifat itu adalah Islam. Ya. Nah, sebagai sebuah benda yang tadi dijelaskan dalam konteks akhirat, itu adalah sebuah jembatan yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Ini adalah sirat, ya. Sebagian orang menyebutnya Shiratal Mustaqim. Kalau dalam bahasa Nabi hanya dengan sirat saja. Sirat. Baik, demikian. Nah, maaf Ustaz. Ya. Saya ingin ini sedikit. Saya mendengar ada Ustaz yang mengatakan bahwa kalau kita sholat pakaiannya salah, batal. Artinya salah, nggak tahu artinya, boro-boro paham. Batal sholatnya. Nah, sedangkan saya ini dari umur 7 tahun nggak belajar sholat sampai sekarang lansia. Berarti kata ayat pakaiannya nggak paham gitu. Apakah batal? Dan batal. Saya kira dibahas Ibu karena ini sudah menyimpang dari tema yang dibahas ini akan ini terakhir Pak. Baik. Terakhir yang akan menyimpang dari tema terakhir. Ya. Jadi para ulama itu bersepakat bahwa Al-Fatihah itu syarat rukun di dalam sholat. Ya. Tapi mereka tidak pernah mempersyaratkan orang membaca Al-Fatihah harus mengetahui maknanya atau artinya. Ya. Bahkan bagi orang-orang yang baru belajar, Al-Fatihahnya banyak salah aja, sholatnya sah. Bahkan yang baru banget masuk Islam, cuma punya 1 ayat juga sudah sah. Bahkan orang yang tidak bisa sama sekali, cukup diganti dengan baca Subhanallah 7 kali. Ini kemudahan di dalam syariat, gitu ya. Jadi yang sudah mahir memang wajib betul makhrajnya, ya. Kemudian yang belum mahir diperintahkan untuk belajar tapi sholatnya tetap sah meskipun Al-Fatihahnya ada kesalahan-kesalahan selama tidak menyimpang dari maknanya. Baru orang-orang yang baru belajar, baru banget belajar sholat, gitu ya. Al-Fatihahnya masih banyak yang salah, itu juga masih dimaafkan kalau mereka baru aja mau sholat, gitu ya. Udah sholatnya aja udah bagus tuh. Ya. Kemudian yang baru banget masuk Islam, nggak bisa Fatihah, cukup dia membaca zikir 7 kali. Zikir yang paling mudah, Subhanallah, Subhanallah, 7 kali untuk mengganti 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Tapi setelah itu mereka wajib belajar. Mereka wajib belajar, sholat tetap jalan dan mereka wajib belajar. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masih ada dari yang dalam Pak, sebenarnya di sholat itu kita baca Al-Quran ya, fakru maka Al-Quran baca yang sudah dari Quran. Jadi kalau berbeda perkataan juga boleh baca yang lain yang suka itu dalam bahasa lain diperbolehkan Pak. Baik, masih ada pertanyaan terkait dengan tema tadi bisa bingung satu pelajaran bagi kita semua. Masih ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang tadi yang dikatakan Ustaz bingung gitu ya. Kan peperangan sudah kasar ya, berhenti dulu untuk melakukan sholat. Sedangkan sholat itu baru turun seperti kata Nabi Muhammad yang ada di waktu itu apa ada sholat juga di situ. Dan kedua, saya menanyakan tentang perjuangan Islam ini. Apakah sebatas sholat, puasa, dan apa perjuangan untuk menegakkan keislaman itu? Itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu adalah ibadah yang paling tua. Sejak syariat itu ada, itu salat sudah ada. Ya. Semua para nabi disifati sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di lembah yang tidak berpenghuni, Rabbana liyuqimus shalah.
agar mereka mendirikan sholat. Ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Ismail itu adalah orang yang senang memerintahkan keluarganya sholat. Jadi Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Nuh sholat, Nabi Adam sholat, semua para nabi itu sholat. Ya, jadi sholat tidak hanya syariat Nabi SAW, tapi juga syariat untuk nabi-nabi yang lain. Salah satu buktinya adalah ketika Nabi SAW turun Isra Mi'raj, bawa sholat 50 waktu. Ditanya Nabi Musa, dapat sholat berapa rakaat? 50. Kaum aneh aja nggak sanggup. Berarti kaumnya itu sholat. Berarti kaumnya juga sholat. Balik lagi minta keringanan kepada Allah, bolak-balik sampai 5 waktu. Ketika ditanya lagi oleh Nabi Musa, berapa rakaat sekarang? 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Kaum aneh aja cuma 3 kali nggak sanggup. Jadi kaumnya itu cuma 3 waktu sholatnya itu tidak sanggup. Ini sebagaimana tadi yang saya sebutkan di dalam hadis ada, di dalam safar-safarnya orang-orang Yahudi itu juga disebutkan mereka punya sholatnya tapi cuma 3 kali. Ada yang sholatnya cuma 2 kali, pagi dan petang, dan tata cara sholatnya juga berbeda. Ya. Jadi sholatnya ada, cuma tata caranya berbeda dan waktunya berbeda, serta jumlah rakaatnya juga berbeda-beda. Tapi sholatnya sama. Mereka semua sholat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk apa itu tadi ya? Lupa saya. Perjuangan untuk syariat kita ini begitu, Pak? Iya, baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali lagi pada tujuan kita membina rumah tangga. Itu jangan lupa, saya sering mengulang-ulang, kita itu tidak menikah kecuali untuk 3 tujuan. Pertama, kita membangun sebuah rumah yang bisa menyelamatkan semua penghuninya dari azab Allah. Itu At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tujuan kita berumah tangga adalah menyelamatkan orang keluarga kita dari api neraka. Yang kedua adalah Ar-Ra'd atau surat At-Tur 21. Jannatu adnin yadkhulunaha. Bagaimana semua anggota keluarga kita masuk surga bersama-sama di surga yang sama. Itu misi pernikahan yang kedua. Kemudian misi pernikahan yang ketiga adalah di surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana dari rumah kita muncul pemimpin-pemimpin yang saleh. Banyak orang yang suka ngeluh sekarang, Pak. Ada pemimpin dicela, gitu. Ya pertanyaan besarnya adalah ya kenapa tidak lahir dari keluarga kita gitu. Lahir di keluarga orang lain dicela. Padahal sebelum dia mencela orang lain harusnya dia mencela dirinya sendiri. Kenapa tidak dari keluarga kita? Padahal misi pernikahan kita itu Al-Furqan 74. Bagaimana keturunan kita, keluarga kita bisa menjadi leader, menjadi pemimpin, setidaknya jadi masyarakat yang bertakwa. Giliran kemudian yang mimpin orang lain, mimpinnya begitu benar begini, orang tiba-tiba ramai-ramai menghujat. Seharusnya terlebih dahulu yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa yang jadi pemimpin itu tidak lahir dari keluarga kita? Padahal itulah tugas kita, melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Setidaknya jadi pelopor dalam kebaikan. Nggak jadi pemimpin nggak masalah. Yang penting dia jadi pelopor dalam kebaikan. Tiap kali ada kerja bakti, udah anak kita tuh paling depan gitu tuh. Tiap kali ada kegiatan-kegiatan amal, anak kita jadi panitia kan? Itu yang paling ringannya begitu. Nah, itu ya. Jadi kalau langkah-langkahnya, masya Allah ya, saya sulit sekali menjelaskan dalam waktu yang sangat terbatas. Yang jelas kita ingin merefresh kembali, itulah tugas pernikahan kita. Ya, 3 ya. 1, membuat sebuah bahtera, membuat sebuah rumah yang bisa menyelamatkan semua penghuninya dari api neraka. Yang kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar semua anggota keluarga itu masuk surga bersama-sama di dalam surga yang sama. Dan yang ketiga, bagaimana dari rumah kita lahir para pemimpin yang bertakwa.
Caranya, Masya Allah Pak, wallahu alam lah dulu ya. Kalau kita punya kesempatan, insya Allah kita akan bahas kembali. Barakallahu fiik. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah segera lapangkan. Dan orang-orang yang memiliki berbagai macam problematika dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa inda al-hisab wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.